Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Cici Putri Utami, NIM 18022157. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya bakal membuat video tentang pembelajaran parenting anak usia dini. Nah, apa sih parenting anak usia dini ini? Di video kali ini itu tentang membuat tentang rancangan program parenting yang dilaksanakan dalam masa pandemi. Nah, dosen pengampu mata kuliah parenting anak usia dini ialah dosen Ibu Nur Hazizah MPD. Nah, rancangan program parenting yang dapat dilaksanakan dalam masa pandemi ini itu program parenting yang dilaksanakan, yaitu yang saya pilih tentang home activity. Nah, judul dari programnya tersebut saya pilih tentang menanam bibit tanaman di halaman rumah. Nah, kriteria pelaksanaannya itu pelaksanaan di rumah dengan bimbingan orang tua. Usia layanan lembaganya tersebut saya pilih anaknya usia 5-6 tahun. Nah, bagaimana sih bentuk dari program parenting? Nah, bentuk program parenting itu kan tentang home activity. Jadi, pengertian home activity adalah aktivitas di rumah dan dibawa ke sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah bimbingan bagaimana kegiatan di rumah yang baik untuk mendidik anak dan menciptakan situasi yang kondusif untuk anak didik di rumah. Dan apa sih tujuan dari program home activity ini? Tujuannya itu yang pertama, mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara orang tua dan anak yang dilaksanakan di rumah. Dan yang kedua, tujuannya itu tentang mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan anak didiknya. Dan yang ketiga, dapat menstimulasi kegiatan yang dilakukan anak. Nah, dapat menstimulasi kegiatan yang dilakukan anak yaitu yang pertama, melatih daya ingat anak tentang berbagai macam tanaman. Yang kedua, dapat melatih anak mengenal bibit tanaman. Dan yang ketiga, dapat melatih anak cara merawat tanaman yang baik. Dan yang keempat, dapat melatih anak mengingat mana pot bunga, mana bibit tanaman, mana tanah, mana pupuk, dan mana air yang digunakan untuk menyiram tanaman tersebut. Nah, apa sih manfaat dari program home activity ini? Manfaatnya itu yang pertama nih ya, orang tua dapat melihat langsung bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak saat pembelajaran yang sedang dilaksanakan di rumah. Dan yang kedua, dapat mengembangkan pengetahuan dalam membuat sebuah tanaman dan berbagai lainnya mengenai tanaman. Dan yang ketiga, anak dapat mengenal berbagai macam tanaman saat melakukan kegiatan bersama orang tuanya. Dan apa sih rencana kegiatannya itu? Rencana kegiatannya itu ialah yang pertama, orang tua anak mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan seperti alat-alat yang digunakan pada saat pembelajaran. Nah, jadi orang tua anak itu harus mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan seperti alat-alat yang akan digunakan pada saat pembelajaran. Dan kedua, menanyakan kabar anak. Nah, orang tua harus menanyakan kabar anak terlebih dahulu. Dan yang ketiga, anak mampu mengetahui yang mana bibit tanaman, yang mana pot, yang mana tanah, yang mana pupuk, yang mana air. Dan apa sih keterampilan yang akan dilakukan? Nah, yang pertama itu anak dapat mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Dan yang kedua, melatih bahasa anak yang dapat bertanya jawab bersama ibunya. Alat apa saja sih yang perlu dilakukan pada saat kegiatan? Nah, anak itu kan melatih bahasanya itu dengan contohnya itu bertanya kepada ibunya gitu.
Ibu, ini alat apa saja sih yang dilakukan untuk kegiatan kita tersebut? Nah, dan yang ketiga itu ada melatih seni anak. Nah, melatih seni anak ini ialah misalnya itu dalam menghias atau menanam bibit tanaman. Dan bagaimana sih teknik pelaksanaannya itu? Teknik pelaksanaannya itu dilakukan di rumah karena situasi sekarang kan tidak memungkinkan dilakukan di sekolah karena lagi pandemi COVID-19. Dan bagaimana sih desain kegiatannya? Desain kegiatannya itu dilakukan untuk program home activity ini adalah membuat anak mengenal berbagai macam tanaman dan cara menanam tanaman. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, HP untuk merekam anak, untuk merekam aktivitas anak. Dan yang kedua ada pot. Dan yang ketiga ada tanamannya, harus ada tanamannya. Dan yang keempat itu ada tanah. Kelima ada pupuk. Dan yang keenam ada air untuk menyiram tanaman tersebut. Nah, selanjutnya apa sih melibatkan siapa saja sih pada kegiatan ini? Nah, pada saat kegiatan pembelajaran yang dilibatkan di rumah ialah anak dan orang tua. Nah, bagaimana sih bentuk kegiatan atau pelaksanaannya? Yang pertama, ibu dapat mengenalkan alat dan bahan apa saja yang akan dipakai pada saat kegiatan. Dan yang kedua, menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan. Dan yang ketiga, menyediakan alat dan bahan untuk kegiatan. Yang keempat, mengajak anak melakukan kegiatan. Yang kelima, pada saat anak melakukan kegiatan, ibu dapat mendokumentasikan kegiatan anak dengan cara memfoto anak atau memvideo anak pada saat anak sedang bekerja melakukan kegiatan. Yang keenam itu setelah karya anak selesai, ibu dapat melihat kembali hasil karya anak. Yang ketujuh, dan dapat mengirimkan kegiatan anak tersebut ke guru serta dikirim melalui WhatsApp atau sebagainya agar guru dapat melihat perkembangan anak serta guru dapat menilai hasil karya anak tersebut. Nah, baiklah, setelah saya bacakan rancangan program parenting dalam masa pandemi ini. Nah, setelah itu saya bakal mempraktekkannya atau saya akan memvideokan anak bersama orang tuanya tentang kegiatan menanam bibit di halaman rumah. Nah, itu anaknya itu saya pilih anaknya usia 5 sampai 6 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mencontohkan menanam bunga kepada anak saya yang bernama Putri Andini. Nah, sekarang ini pot bunga yang sudah diisi tanah. Lalu kita ambil bunga kaktus dan kita tanami, lalu ditimun agar supaya bunga adalah pupuk kandang yang dicampur dengan padi. Lalu kita berikan kepada bunga yang sudah ditanam agar bunga
kaktus ini menjadi subur. Dan ada satu lagi bunga saya keladi berwarna pink yang sudah ditanami. Yang sudah saya tanami, kelihatan bunganya terlihat indah, berwarna pink. Dan kaktus ini sudah jadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai di sini video saya. Saya ucapkan mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, dan kata-kata dari video saya ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen Ibu Nur Hazizah MPD. Terima kasih Ibu atas kesempatan waktunya untuk memberikan saya untuk membuat video. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Dan juga kepada teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video saya. Dan kepada semuanya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube Cici Putri Utami. Nah, sampai di sini dulu video dari saya. Next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.